Praktikum interaksi farmasetik. Tujuan praktikum ini adalah 1. Memahami bentuk sediaan injeksi kering setelah dilarutkan dengan pelarutnya. 2. Mengenal tanda-tanda interaksi farmasetik yang terlihat saat mencampur dua obat atau lebih. Peralatan yang digunakan yaitu siring, tabung reaksi, mortar, Erlenmeyer Becker glass, gelas ukur. Bahan obat yang digunakan adalah furosemid injeksi, papaverin injeksi, aquades steril, aminofilin injeksi, kalsium glukonase injeksi, prokain HCl injeksi, gentamisin injeksi, difenhidramin HCl injeksi, aquabida steril untuk injeksi, natrium bikarbonat injeksi, streptomisin sulfat injeksi, prokain penisilin injeksi, dan chloramfenicol natrium suksinat. Selain itu, bahan lain yang digunakan yaitu larutan lugol, aquades, magnesium karbonat, asam sitrat, kamfer, mentol, tablet vitamin C, dan tablet aminofilin. Karena membutuhkan waktu pengamatan yang cukup lama, maka percobaan pertama kali yang dilakukan adalah mereaksikan aminofilin dan vitamin C. Masukkan kedua tablet ke dalam mortar dan gerus sampai homogen. Setelah tercampur homogen, tunggu 1-2 jam, kemudian amati hasil yang terjadi. Berikutnya melarutkan injeksi kering, streptomisin dan prokain penisilin. Melarutkan serbuk injeksi streptomisin. Ambil aquades 2 ml dengan menggunakan spet injeksi. Masukkan aquades ke dalam vial streptomisin. Setelah dimasukkan aquades, kemudian kocok vial secara perlahan dan amati hasil yang terjadi. Berikutnya melarutkan serbuk injeksi prokain penisilin. Ambil 2 ml aquades dengan menggunakan spet injeksi. Masukkan aquades steril untuk injeksi ke vial prokain penisilin. Kocok secara pelan-pelan. Hasilnya adalah larutan streptomisin sulfat dan suspensi prokain penisilin. Selanjutnya mereaksikan kamfer dan mentol. Masukkan kamfer dan mentol ke dalam mortar dan gerus sampai homogen. Setelah tercampur homogen, amati hasil reaksi yang terjadi. Selanjutnya mereaksikan tablet vitamin C 100 mg dengan larutan lugol 10 ml dalam beker gelas. Ukur volume larutan lugol yang diperlukan menggunakan gelas ukur. Kemudian masukkan larutan lugol ke dalam beker gelas.
Setelah itu, tambahkan 100 mg vitamin C dan aduk sampai terjadi perubahan warna. Berikutnya, mereaksikan asam sitrat dan magnesium karbonat dalam media air. Ukur volume Aquades yang diperlukan, yaitu 20 ml dengan menggunakan gelas ukur. Masukkan Aquades ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan magnesium karbonat, kemudian aduk dengan pengaduk sampai larut. Tambahkan asam sitrat, aduk kembali, dan amati hasil yang terjadi. Tampak gelembung gas keluar dari cairan. Berikutnya, mereaksikan injeksi difenhidramin dan injeksi aminofilin. Ambil 1 ml aminofilin dan 1 ml difenhidramin HCl. Masukkan kedua larutan injeksi ini ke dalam tabung reaksi secara berurutan sambil diamati hasil reaksi yang terjadi. Setelah keduanya dimasukkan dalam tabung reaksi, dikocok pelan-pelan dan amati kembali hasil yang terjadi. Selanjutnya, mereaksikan injeksi natrium bikarbonat dan injeksi prokain HCl. Ambil setengah mililiter prokain HCl dan ambil 1 ml natrium bikarbonat. Kemudian masukkan kedua larutan injeksi ke dalam tabung reaksi secara berurutan. Setelah tercampur, kocok dan amati hasilnya. Berikutnya, mereaksikan injeksi papaverin HCl dan injeksi furosemid. Ambil 1 ml papaverin HCl dan 1 ml furosemid. Kemudian masukkan kedua larutan injeksi ini ke dalam tabung reaksi sambil diamati hasil yang terjadi. Ketika semua larutan ini sudah masuk, sudah tercampur, kocok kembali dan amati hasil yang terjadi. Selanjutnya, mereaksikan injeksi gentamisin dan injeksi chloramphenicol natrium suksinat. Ambil Aquades steril menggunakan spet injeksi, kemudian masukkan ke dalam vial chloramphenicol natrium suksinat. Setelah Aquades dimasukkan, vial dikocok, kemudian hasilnya adalah larutan chloramphenicol natrium suksinat. Ambil 1 ml larutan chloramphenicol suksinat dan ambil pula 1 ml gentamisin injeksi. Masukkan kedua larutan ini ke dalam tabung reaksi secara berurutan. Setelah kedua larutan dicampur, kocok secara pelan-pelan, kemudian amati hasilnya. Berikutnya, mereaksikan injeksi natrium bikarbonat dan injeksi kalsium glukonat. Ambil masing-masing 1 ml kalsium glukonat dan 1 ml
natrium bikarbonat. Kemudian masukkan kedua larutan injeksi ini ke dalam tabung reaksi dan amati hasil yang terjadi. Agar lebih tercampur secara homogen, tabung reaksi dikocok dan amati kembali hasil yang terjadi. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan.